Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini. Seperti biasa, tak lupa saya doakan bagi yang menonton channel ini agar tetap sehat dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Video kali ini merupakan video lanjutan terdahulu tentang sejarah Kerajaan Sumedang Larang. Di video terdahulu, saya sudah berbagi cerita tentang sejarah Kerajaan Sumedang Larang, etimologinya, dan nama-nama raja dan bupati-bupati Sumedang. Oke dah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung saja bahas. Prabu Agung Resi Cakrabuana atau lebih dikenal Prabu Tajimalela dianggap sebagai pokok berdirinya Kerajaan Sumedang. Pada awal berdiri bernama Kerajaan Tembong Agung dengan ibu kota di Leuwihideng, sekarang itu Kecamatan Dharmaraja. Ia punya 3 putra, yaitu Prabu Lembu Agung, Prabu Gajah Agung, dan Sunan Gesan Ulun. Berdasarkan layang Dharmaraja, Prabu Tajimalela memberi perintah kepada kedua putranya, yaitu Prabu Lembu Agung dan Prabu Gajah Agung. Yang satu menjadi raja dan yang lain menjadi wakilnya atau patih. Tetapi keduanya tidak bersedia menjadi raja. Nah, oleh karena itu, Prabu Tajimalela memberi ujian kepada kedua putranya. Jika kalah harus menjadi raja. Kedua putranya diperintahkan pergi ke Gunung Nurmala, yang sekarang ini sering disebut Gunung Sankanjaya. Keduanya diberi perintah harus menjaga sebilah pedang dan kelapa muda. Tetapi Prabu Gajah Agung karena sangat kehausan, dia membelah dan meminum air kelapa muda tersebut, sehingga dia dinyatakan kalah dan harus menjadi raja Kerajaan Sumedang Larang. Tetapi wilayah ibu kota harus mencari sendiri. Sedangkan Prabu Lembu Agung tetap di Leuwihideng menjadi raja sementara yang biasa disebut juga Prabu Lembu Peteng Aji untuk sekedar memenuhi wasiat dari Prabu Tajimalela. Setelah itu Kerajaan Sumedang Larang diserahkan kepada Prabu Gajah Agung dan Prabu Lembu Agung menjadi resi. Prabu Lembu Agung dan para keturunannya tetap berada di Dharmaraja, sedangkan Sunan Gesan Ulun dan keturunannya tersebar di Limbangan, Karawang, dan Brebes. Setelah Prabu Gajah Agung menjadi raja, maka kerajaan dipindahkan ke Ciguling. Ia dimakamkan di Cicanting, Kecamatan Dharmaraja. Ia mempunyai 2 orang anak. Yang pertama, Ratu istri Raja Mantri yang menikah dengan Prabu Siliwangi dan mengikuti suaminya pindah ke Pakuan, Pajajaran. Anak yang kedua yaitu Sunan Guling yang melanjutkan menjadi raja kerajaan di Kerajaan Sumedang Larang. Setelah Sunan Guling meninggal, kemudian dilanjutkan oleh putra tunggalnya, yaitu Sunan Tuakan. Setelah itu, kerajaan dipimpin oleh putrinya, yaitu Nyimas Ratu Patuakan. Nyimas Ratu Patuakan mempunyai seorang suami yang bernama Sunan Corenda, putra Sunan Parung, cucu Prabu Siliwangi. Nah, Nyimas Ratu Patuakan dan Sunan Corenda ini mempunyai seorang putri
yang bernama Nyimas Ratu Inten Dewata, yang setelah Nyimas Ratu Patuakan meninggal, ia menggantikannya menjadi ratu dengan gelar Ratu Pucu Umum. Ratu Pucu Umum menikah dengan Pangeran Kusumah Dinata, putra dari Pangeran Pamalekaran, ibunya Ratu Martasari atau Nyimas Ranggawulung, keturunan Sunan Gunung Jati dari Cirebon. Pangeran Kusumah Dinata lebih dikenal dengan julukan Pangeran Santri karena asalnya yang dari pesantren dan perilakunya yang sangat alim. Dengan adanya pernikahan tersebut, maka berakhirlah masa kerajaan Hindu di Kerajaan Sumedang Larang. Sejak itulah mulai menyebarnya agama Islam di wilayah Sumedang Larang. Oke guys, gimana tanggapannya terhadap silsilah keluarga Prabu Agung Resi Cakrabuana atau yang biasa disebut Prabu Tajimalela? Awalnya saat mempelajarinya saya juga pusing dan agak bingung. Tetapi setelah dirurut pelan-pelan, akhirnya saya ngerti juga. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di video selanjutnya nanti akan kita bahas lagi kelanjutannya ya. Khususnya tentang Ratu Pucu Umum dan Pangeran Santri. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.